Dimatiin deh. Menunggu teman-teman yang lain ya. Ada beberapa teman-teman yang mungkin baru pertama kali memakai Zoom ya, itu masih belum menyalakan sama sekali untuk mic-nya. Ada biasanya di gambar kiri bawah itu ada gambar headphone, dipencet baru nanti ada tulisan call via device audio kalau tidak salah. Nah, baru bisa mendengarkan. Kalau seperti itu tidak bisa mendengarkan dan tidak bisa berbicara.
Baik, ikhwas sekalian, afwan nih agak terlambat sambil menunggu teman yang lain. Mungkin ada yang belum terbiasa juga untuk memakai Zoom ini, jadi mohon maaf ya, ditunggu sebentar. Semoga tadi sudah dijelaskan di grup, sebentar semoga mereka buka. Ada Bapak Abdul Muhsin, Lukman Hakim, Mas Hari ini belum bisa mendengar dan berbicara ini karena belum menyalakan mic-nya. Untuk gambar headphone yang ada di bawah kiri atau kiri bawah itu harus dinyalakan dulu. Abdul Muhsin, Lukman Hakim, Mas Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Asatidzah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada teman-teman sekalian, Bapak-bapak peserta tahfidz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dalam ruang Zoom. Alhamdulillah dalam kondisi yang semoga sehat walafiat semuanya. Sebelumnya mungkin Ana akan lihat dulu ya, Ustaz Khulfanuddin hadir ya, Ustaz Abu Yazid hadir, taib, mewujud. Ustaz Yusuf Ibnu Kawana mewujud, ada? Ustaz Yusuf ada, taib. Kemudian Ustaz Aidil nanti bergabung, insya Allah beliau telat karena di sana waktu sholatnya agak belakang, jadi belum sholat isya. Untuk Ustaz Afif dan Ustaz Bayaki ada dengan Ana di sini di Ma'had, insya Allah. Taib. Ada beberapa teman-teman yang masih belum bisa ini, Pak Mas Hari dan Oppo A5s nih. Taib. Silakan dinyalakan dulu mic-nya sebentar ya. Mungkin kita bertegur sapa dulu sekitar 3 menit. Silakan. Nah, dinyalakan mic-nya dulu. Assalamualaikum, Masya Allah. Ya, nyalain dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah, khair. Ini Alhamdulillah Bapak Mas Hari sudah bisa dengar ya? Aman? Alhamdulillah aman. Tinggal Pak Lukman sama Oppo A5 sama Bapak Abdul Muhsin. Baik. Sebagaimana yang sudah kami susun untuk rundown acaranya, jadi insya Allah nanti akan dimulai dengan oh ya, Ana matikan dulu ya. Ana matikan semuanya dulu, Afwan. Ini kenapa? Baik. Sebagaimana sudah disusun, insya Allah nanti kami akan menyimak atau kita semuanya akan menyimak bersama. Yang pertama, Ana sebagai moderator untuk memandu agenda pada malam hari ini, insya Allah, yaitu kita berikan judul Tahfidz Motivation atau penyemangat di dalam hal menghafal, khususnya Al-Quran. Juga nantinya ada silaturahim, artinya kita sudah lama tidak bertemu ya, dalam kondisi offline. Ya pengennya semuanya ketemu lagi di masjid dalam kondisi offline, belajar. Sebagai pengajar, kalau ditanya enakan offline apa online, jelas enakan offline gitu. Online tuh capeknya subhanallah, lebih daripada offline gitu. Karena kalau offline biasanya kan antum datang memang saat kondisi bisa memungkinkan untuk kealfalah dan memang siap hafalannya. Sekarang antum baru siap bentar sambil menunggu yang lain ya, kemudian tidak perlu datang ke sini, akhirnya yang store makin banyak. Tapi alhamdulillah jadinya antum semuanya banyak yang store tuh alhamdulillah disyukuri. Jadi
Meskipun letih, lelah ya, tapi alhamdulillah membahagiakan, memuaskan, alhamdulillah. Tapi tetap kan kalau disuruh milihan offline, lebih enak offline dan lebih terasa keberkahannya insya Allah untuk bertemu langsung, bertatap muka langsung, insya Allah itu lebih bagus. Nah, tanpa berpanjang-panjang, insya Allah untuk menyingkat waktu, insya Allah kita akan dengarkan terlebih dahulu tilawah Al-Quran oleh Ustadz Abdullah Afif dan juga nanti oleh Ustadz Yusuf Ibnu Kahuno. Atau Ustadz Yusuf Ibnu Kahuno dulu, baru nanti Ustadz Abdullah Afif. Silakan Ustadz Yusuf Ibnu Kahuno untuk menyalakan mic-nya. Silakan dinyalakan mic-nya. Baca sekitar 10-15 menit ya. Insya Allah kita simak dulu. Atau 10 menit cukup insya Allah. Sebagai penyemangat kita pada malam hari ini insya Allah. Tafadhol. Halo. Sambil ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار.
جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق
للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Barakallahu fikum pada Ustadz Yusuf Ibnu Kahono. Semoga bacaan tadi menjadi motivasi untuk kita semuanya di dalam mempelajari dan menghafalkan Al-Quran insyaallah. Berikutnya kita akan dengarkan bacaan Ustadz Abdullah Afif. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Mana sih? Afwan Ustadz, mohon maaf minta dikasih tahu surat apanya Ustadz biar nyarinya gampang. Oh, sudah dikasih tahu ya. Sebenarnya tadi suruh ngasih tahu. Tadi ada yang tanya. Suruh ngasih tahu suratnya apa biar bisa. Oh iya. Iya. Baca surat Iya, apa? nanti anak itu. Nanti anak itu sendiri. Iya. Ya, insyaallah. Iya. Nanti kalau ada yang lain yang untuk antum di mute aja selain itu Yusuf. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Abdullah Afif diberi amanah untuk membacakan beberapa ayat dari Al-Quran. Ya, Ana pilih surat Al-Isra ayat ke-8 sampai 17. Al-Isra ayat ke-8 sampai 17. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن
الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdullah Hafif, insyaallah. Itu tadi adalah bacaan dari guru-guru kita, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semuanya di dalam mempelajari Al-Qur'an ini dan bisa membaca sebagaimana guru-guru kita. Allahumma amin. Untuk sekarang insyaallah kita akan dengarkan terlebih dahulu pembahasan dari Al-Ustaz Khulfanuddin Abu Yazid hafizallahu taala. Hadir Ustaz. Qadarullah Ustaz Aidil belum bergabung. Jadi kita akan mulakan dengan Ustaz Khulfanuddin Abu Yazid. Silakan dinyalakan dulu mic-nya Ustaz. Sambil menunggu insyaallah Ustaz Abu Yazid ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Khairin alhamdulillah. Insyaallah barakallahu Kaifa fiikum. halukum antum? Alhamdulillah bi khair alhamdulillah.
Taib. Tafadhol Ustaz, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tamunna alaina bima'rifatil ilmi wa tusahhila akhlaqana bil hilmi wa tukrimana binuril fahmi innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di kajian dan di halaqah yang dimuliakan Allah dan merupakan halaqah yang terbaik yang ada di muka bumi, di mana para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita karunia berupa pemahaman tentang Al-Qur'an dan mempermudah kita di dalam mengamalkan apa yang telah kita hafalkan dan apa yang telah kita pelajari, dan memuliakan kita dengan cahaya ilmu dan pemahaman. Amin. Pada hari ini merupakan acara atau program yang sangat istimewa, di mana kita dipertemukan di dalam majelis yang di situ dibahas tentang Al-Quran. Tidak ada majelis yang lebih mulia dari majelis Al-Quran. Inna syarafal ilmi bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu tergantung kemuliaan siapa yang akan kita pelajari. Ayuha al-asatidah al-kiram wa at-tulab, hafidhakumullah, para asatidah yang saya muliakan, yang semoga tidak bosan-bosan memberikan ilmunya kepada kita, terutama guru besar kita, Al-Ustadz Abdurrahman Fadli, hafidhahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga beliau dan memanjangkan umur beliau di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta asatidah yang lainnya. Pertama-tama saya mengucapkan jazakumullahu khaira atas kesempatan yang diberikan ini. Semoga ini menjadi motivasi buat para bapak-bapak, khususnya yang kelas tahfidz, untuk selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu, terutama menghafal Al-Quran. Saya di sini ingin berbagi sedikit pengalaman dan sedikit khutuwat atau langkah-langkah atau subaiyah, ya, khutuwat, langkah-langkah bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran di usia yang sudah dikatakan usia pemahaman. Karena para ahli di bidang psikologi atau di bidang, ya, ilmunya masing-masing membagi bahwa umur di bawah 21 itu umur untuk mudah menghafal. Adapun umur di atas 21 itu lebih mudahnya dalam hal pemahaman. Dan ini suatu kaidah yang tidak mutlak sebenarnya. Likulli qaidatin istisna. Pada setiap kaidah ada pengecualian. Nahnu, ya, namshi min qadarillah ila qadarillah. Kita berjalan dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Qadarullah, ya, kita diberikan hidayah untuk mau menghafal Al-Quran di usia yang sudah tidak muda. Ana pribadi mulai menghafal Al-Quran itu pada usia di atas 30-an tahun. Karena saya dari kecil semuanya umum, SD umum, SMP umum, STM, jurusan listrik, dan bekerja di beberapa perusahaan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada ana untuk tertarik menghafal Al-Qur'anul Karim dan
mendalami ilmu syar'i. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, yang mereka merupakan khususiyah ya, ahlullah fil ard. Inna lillahi ahlun fil ard. Ya, Allah memiliki keluarga-keluarga di bumi. Man hum ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlul Quran hum ahlullah fil ardi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran adalah mereka ahli keluarga Allah dan orang-orang kekhususan Allah yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita bekerja dan setua apapun usia kita, tidak ada kata terlambat. Walaupun ada pepatah Arab mengatakan, ya, at-ta'allum fi sigari kan naqshi 'alal hajar. Wa ta'allum fil kibari kan naqshi 'ala al-ma. Ya. Belajar di masa kecil atau di masa muda seperti mengukir di atas batu. Dan belajar di saat tua seperti mengukir di atas air, akan hilang terus. Tetapi seperti kata para ulama, sebuah ya kaidah itu pasti ada pengecualiannya, dan setiap takdir Allah pasti ada solusi untuk kita menyiasatinya. Para ikhwan sekalian, menuntut ilmu terutama Al-Quran, ya, para ulama menasihati kita, sesibuk apapun dan setua apapun umur kita, asalkan kita memiliki ya tekad yang kuat, ya, memiliki al-azimah al-qawiyah, memiliki al-himmah al-aliyah, memiliki quwwatul iradah, memiliki at-tasmim, memiliki al-israr, ya, terus menerus, al-azimah al-qawiyah, ya, tekad yang kuat untuk menghafal. Sebagaimana antum ya ketika ingin mencapai suatu cita-cita, pasti antum akan berusaha untuk meraih cita-cita itu dengan segenap tenaga dan dengan segenap harta, dengan segenap pikiran. Ini yang sudah dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kau sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat Ali Imran ayat 109. Selain al-azimah al-qawiyah, ya, intinya cita-cita yang tinggi, ulul himmah atau al-himmah al-aliyah. Kita memiliki target. Kita ini yang menghafal Quran, targetnya adalah menaiki surga yang tinggi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, bacalah, naiklah dan tartilkanlah sebagaimana engkau dulu mentartilkannya di dunia. Karena kedudukan kamu di surga akan ditentukan oleh akhir ayat yang kamu baca. Jadi, mari kita memiliki target yang kuat. Cita-cita yang tinggi. Jangan hanya, saya yang penting sudah bisa baca atau bisa menghafalkan juz amma atau juz 29. Atau menghafalkan semampu saya. Sementara kita harus berpacu di dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal yang seperti itu, hal yang mengantarkan kita ke surga, mari kita saling berlomba-lomba. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan juga quwwatul iradah, keinginan yang kuat. Keinginan untuk
menjadikan kita ini seorang hafiz Al-Quran. Tentunya dengan mengikhlaskan niat. Dan ini yang paling penting. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niat. Ya, jangan kita salah niat. Insya Allah dengan niat yang ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Diulang sebanyak 4 kali kalau nggak salah. Di surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Ini merupakan ya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian at-tasmim, ya terencana dan disiplin. Kita memiliki konsep, kita memiliki ya metode untuk menghafal. Dan itu insya Allah ada yang lebih ahli, ada yang lebih paham. Dan yang terakhir adalah al-israr, ya terus menerus, tidak putus asa, tidak melemah, tidak terpengaruh dengan penyakit futur. Memang terkadang kita terkena penyakit futur, apalagi karyawan, bekerja. Ya, dulu saya juga bekerja di PT New Armada selama 6 tahun. Tapi alhamdulillah ada keinginan untuk menghafal. Akhirnya bisa hafal surat Az-Zumar, surat Yusuf, surat Maryam. Ya walaupun saya waktu itu belum menyetorkan. Hanya dihafal untuk pribadi. Ya ini walaupun menurut sebagian orang sibuk kerja, kayaknya susah ngafalin. Tapi ya kita lihat bagaimana perjuangan seseorang ya, perjuangan orang ketika ingin meraih cita-cita ya harus berkorban lah. Tadi yang kelima adalah al-israr, terus menerus, tidak putus asa, tidak lemah, walaupun kita kadang futur, entah karena faktor hujan, kita akhirnya nggak datang ke halakoh, atau karena faktor mungkin sedang diuji dengan ekonomi, akhirnya dia keluar dari halakoh, atau misalkan dia sedang mengalami masalah dengan siapa, itu bisa mempengaruhi himmahnya dia. Ya, ini memang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Inna likulli amalin syirrah, ya, wa inna likulli syirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ala sunnah faqad hudiya, wa man kana fatratuhu ala ghairihi atau ghairi as-sunnah faqad halak. Setiap amal itu ada masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa kendor, futur. Tetapi barang siapa yang masa futurnya atau masa kendornya itu di atas sunnah, tidak terlalu menjauh, apalagi sampai meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan halakoh tahfidz, maka celaka ya, celaka. Ya, untuk kita menyiasati usia kita yang sudah tua, Afwan, itu suara apa ya? Untuk menyiasati usia kita yang sudah tua, jangan kita beralasan usia kita sudah tua atau usia kita sudah tidak muda. Ya alhamdulillah saya sekarang sudah 39 tahun. Udah dikaruniai 7 orang anak. Ya alhamdulillah. Sesibuk apapun kita, tanggung jawab mencari nafkah, tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai guru, tanggung jawab sebagai warga masyarakat.
bagilah waktu yang Allah berikan. 24 jam itu kita bagi. Ya, kapan kita menghafal Al-Quran, kapan kita memurojaah pelajaran atau memurojaah hafalan, kapan kita juga memberikan hak istri, hak anak, begitu juga kapan kita mencari nafkah, kapan kita istirahat, bahkan kita juga bisa ya berguna untuk masyarakat. Karena waktu kita semuanya sama ya, tidak ada yang lebih lama, tidak ada yang lebih singkat. Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Al-waktu kas-sayf in lam taqtahu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau kamu tidak mau memanfaatkannya, maka dia yang akan mencelakakanmu. Untuk menyiasati usia tua, jangan kita putus asa dengan alasan akal kita sudah tidak tajam, ingatan kita sudah tidak tajam, atau misalkan urusan kita sudah banyak, ya. Manfaatkanlah apapun metode yang bisa kita lakukan. Ya. Manfaatkanlah peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan untuk menghafal Al-Quran. Harus kita memiliki target. Misalkan sehari kita bisa hafal berapa ayat atau halaman. Atau kita dengan mendengarkan murattal lewat headset atau audio speaker, kita sambil bekerja, kita mendengarkan ayat, kita ulang-ulang terus sampai kita sampai ke pekerjaan, atau kita bawa mushaf kecil kemana-mana untuk murojaah. Dan jangan sampai kita waktu senggang walaupun cuma 5 menit kita biarkan lewat begitu saja. Waktu itu modal yang paling penting buat kita ya. Terus untuk menyiasati kesibukan bagaimana? Ya, semua orang sibuk. Ya, kesibukan kita semuanya memiliki tanggung jawab dan perannya masing-masing. Sebagai karyawan pabrik, semuanya harus kita tunaikan haknya. I'ti likulli haqqin haqqahu. Berikan kepada pemilik hak haknya yang ada pada kita. Jangan kita mendolimi keluarga kita karena kita mungkin sibuk menghafal, akhirnya keluarga kita nggak pernah kita perhatikan, atau badan kita juga nggak pernah kita perhatikan. Karena semuanya punya hak. Inna li zaujika 'alaika haq, wa inna li jasadika 'alaika haq, wa inna li auladika 'alaika haq, i'ti likulli haqqin haqqahu. Istrimu punya hak, anakmu punya hak, tetangga juga punya hak, ya. Badan kamu juga punya hak. Berikanlah haknya masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan usaha kita. Ya, inna 'idhamil ajri ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya ujian. Disesuaikan dengan besarnya usaha. Al-jaza'u min jinsil amal. Kalau kita berusaha keras, insya Allah balasannya juga akan seimbang. Dan karena usia kita terus bertambah, jangan sampai hafalan kita tidak bertambah. Jangan sampai kita mencukupkan atau malas-malasan untuk menghafal, sedangkan usia kita terus bertambah dan kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Waktu kita akan ditanya dan masa muda kita akan ditanya, serta hidup kita pun akan ditanya. La tazulu qadama ibni Adam hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki anak Adam sampai ditanya 4 hal. An umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa an manihi min anak tasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi fima amal. Umurnya habis untuk apa? Masa mudanya habis untuk apa? Hartanya dari mana dan untuk apa? Dan
apakah ilmunya diamalkan apa tidak? Ada sedikit metode atau ya untuk usia kita yang sudah tua seperti ini, yaitu manfaatkan, mungkin antum masih muda-muda ya, masih di bawah 30, di bawah 40, ya saya bentar lagi 40 ya. Walaupun mungkin ada yang lebih tua 40, 50, tapi ya itu semuanya bukan penghalang. Ada di Afrika namanya Ummu Toha ya. Beliau menghafal di atas usia 73 tahun hafal Quran. Ada juga di Afrika, di Sudan, beliau orang tua udah di atas 60 tahun, beliau hadir tiap hari di halakoh anak-anak. Beliau tidak malu, beliau gabung dengan anak-anak, menyetorkan hafalannya sampai mutkin 30 juz. Ada juga seorang yang diberikan musibah, kakinya kecelakaan, akhirnya kakinya patah ya. Akhirnya dia berpikir, dengan kondisi seperti ini apa yang akan saya lakukan? Akhirnya beliau menghafal 4 bulan hafal 30 juz. Mutkin. Ya, ini kisah-kisah ini bisa antum lihat, silahkan di medsos ya, Dr. Yahya Al-Ghawsan. Beliau yang sering membagi tips-tips atau metode menghafal Al-Quran walaupun usianya udah tua. Namanya Syekh Yahya, Dr. Yahya Al-Ghawsan. Itu beliau memberikan tips-tips bagaimana usia tua dan bagaimana kiat-kiat kita menghafal Al-Quran. Ya, misalkan kita menghafal ayat-ayat ya yang mudah-mudah dulu, kemudian kita duduknya harus yang lurus, jangan nunduk, jangan terlalu miring ke belakang, tapi duduk tegak. Terus peganglah mushaf, agak geser ke kiri dikit, angkat dikit di depan wajah kita, agak geser ke kiri sedikit. Itu menurut beliau ya. Jadi Al-Qur'annya diangkat, kemudian digeser ke arah kiri. Terus kata beliau lagi, ambil nafas secara dalam-dalam. Khudh nafasan 'amiqan qabla al-qira'ah. Karena dengan nafas yang antum tarik panjang, itu akan menyegarkan otak. Otak kita akan mudah untuk menghafal. Dan tarik nafasnya dengan mulut, dengan hidung. Tutuplah mulut dan jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Fokus ke mushaf. Ya. Karena kita usianya udah tua. Kalau kita banyak nggak fokus, apalagi pikiran nggak tenang, misalkan mikirin utang misalkan, atau mikirin kebutuhan anak, atau kebutuhan rumah tangga, atau misalkan memikirkan masalah-masalah, itu akan mempengaruhi. Ya makanya tarkiz ya. Tarkiz fi safhah allati turidu an tahfadhuha. Engkau fokus dengan halaman yang akan kau baca. Jangan pelirak-pelirik ke sana sini, dan mushafnya jangan gonta-ganti. Mushafnya juga yang jelas tulisannya, dan tulisannya yang menarik, tidak membosankan. Ya, karena beda lah metode kita dengan metode anak kecil atau anak yang masih kuat hafalannya, yang mereka belum terbebani dengan permasalahan-permasalahan hidup atau dengan tanggung jawab yang ada di pundak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini ya Al-Fakir, ana pribadi sebenarnya belum layak untuk berbicara ya, karena memang guru kita yang meminta ya, mau gimana lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja para ikhwah sekalian. Antum ya, dari sisi semangatnya juga saya salut. Ada yang jauh dari Kerawang, ada yang jauh dari Depok, ada yang jauh dari Purwakarta, bahkan ada yang sampai belum pulang kerja langsung tahfidz. Ya, itu merupakan ciri antum ini diberikan kebaikan. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Ya, itu saja. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan urusan agamanya. Dan urusan agama yang paling penting adalah menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadzana, Ustadz Khulfanuddin Abu Yazid. Sangat bermanfaat insya Allah untuk kita semuanya. Jadi intinya berdasarkan pengalaman beliau pun juga beliau menghafal pada usia yang bukan muda lagi ya, 30 ke atas baru mulai menghafal Al-Quran. Maka semoga dari pengalaman beliau tadi membuat kita juga bersemangat. Jadi tidak ada kata terlambat di dalam menghafal Al-Quran. Meskipun kita sudah berumur di atas 30 tahun atau bahkan 40 tahun misalkan, maka itu bukan halangan untuk kita ya, meskipun mungkin kekuatan dari hafalan kita tidak sekuat anak-anak ya, tapi kita mempergunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan fasilitas tersebut kepada kita dengan sebaik-baiknya insyaallah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz Khulfanuddin Abu Yazid. Berikutnya insyaallah kita akan dengarkan Ustaz Aidil Adha hafizallahu taala tentang masalah sibuk mulu dengan Quran ya. Sibuk mulu ngapal Quran, apa untungnya? Baik. Ila fadilati al-ustad falyatafaddal mashkuran ma'jura. Silakan dinyalakan dulu mic-nya Ustaz Afwan. Belum nyala ya, belum nyala. Baik, sudah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita beraneka ragam nikmat. Salah satu bentuk nikmat yang sekarang kita rasakan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa berkeinginan menyempatkan waktu kita membuka kesempatan yang telah diberikan oleh panitia ataupun oleh dalam hal ini adalah hak penyelenggara untuk kita sama-sama insyaallah evaluasi diri, muhasabah terkait dengan apa yang selama ini kita telah laksanakan di dalam program tahfidz, khususnya bersama para mahasantri yang ada di Ad-Dahabi ini. Sejatinya anak pribadi adalah salah satu pengajar baru yang mungkin belum begitu banyak mengenal para peserta T3S seperti itu. Tetapi dalam hal ini, pada kesempatan kali ini karena anak diamanahi untuk menyampaikan sedikit daripada perbendaharaan yang ilmu yang Anda ketahui, khususnya berkaitan dengan keutamaan daripada menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin ini merupakan bagian motivasi buat kita semuanya, tidak hanya buat antum, Anda pribadi juga termotivasi, semoga dengan ucapan-ucapan Anda, bahwa di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim, seorang hambanya, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesibukan yang berkaitan dengan kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sibukkan seorang hamba tersebut dengan Al-Qur'an khususnya, maka itu merupakan bagian daripada tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena ketika seseorang itu disibukkan dengan Al-Qur'an, sejatinya tanpa dia sadari ataupun dia sadari, dia telah disibukkan dengan kebaikan. Bercucuran kebaikan dan serta pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ketika dia membaca Al-Qur'an. Mungkin sebagian besar antum banyak mungkin telah mendengar gitu ya, beberapa referensi ataupun juga sumber-sumber syariat baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang berbicara tentang keutamaan menyibukkan diri kita dengan Al-Qur'an atau bahkan menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Qur'an. Apalagi kita sekarang lebih daripada membaca, tetapi menghafal. Yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Bahwasanya orang yang lebih berhak untuk menjadi imam atas suatu kaum adalah orang-orang yang lebih berhak ataupun lebih bisa membaca atau lebih berhak dengan Al-Qur'annya. Artinya adalah kata para ulama, orang yang lebih berhak di sini adalah orang yang
ditinjau dari sisi hafalan Qur'annya, tidak hanya bacaan. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, khususnya dengan menghafal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu keutamaan berupa apa? Berupa keberpihakan dia ya untuk menjadi imam. Yang dimana tentunya sebagaimana kita ketahui, ketika seorang menjadi imam, tentunya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada keutamaannya menjadi seorang makmum. Pahalanya akan lebih besar. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan seseorang yang dia hafal Al-Quran, dia faqih ataupun dia aqra dengan kitabullah, lebih paham, lebih mantap dengan Al-Quran, yaitu dengan hafalannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dia keutamaan untuk beranjak ataupun berada setingkat lebih atas dibanding orang-orang yang tidak membaca Al-Quran atau orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran. Dan banyak sekali dalil selain daripada itu yang juga menjelaskan tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Ya, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran seperti itu dan meninggilah. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukan kamu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Artinya adalah ketika seseorang itu di akhir hayatnya ataupun dia membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dia sebagai seorang sahibul Quran, sahibul Al-Quran. Dan tentunya ketika dia menjadi orang yang sahibul Quran, maka kedudukan dia akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran atau bahkan menghafal Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang mau menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Man syaghalahu Al-Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdal ma u'tiya as-sa'ilin." Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, barang siapa yang kesehariannya itu sibuk dengan Al-Quran dan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai dia lupa minta sama Allah, sampai-sampai dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking sibuknya dia, saking begitu nikmatnya dia dengan Qur'annya, hari-harinya dari bangun tidur sampai tidur lagi dia dengan Al-Quran, dengan menghafal. Sebagaimana mungkin sebagian antum yang mungkin punya banyak kesibukan di luar, punya banyak kesibukan dengan kerjaannya, dengan lingkungan kantornya dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan antum keutamaan berupa apa? Diberikan waktu masih sedikit untuk sibuk dengan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari telah memberi kemudahan bagi kita. Bahkan tanpa kita minta. Bahkan kata Rasulullah SAW, bahkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu jauh lebih banyak ketimbang apa yang diminta sama orang yang sibuk doa. Misalnya kita terlalu sibuk dengan baca Quran. Kita sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa gara-gara dua hal tersebut kita lupa doa sama Allah, bukan lupa, tak sempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun justru Allah memberikan ganjaran berupa kebutuhan kita itu dipenuhi lebih banyak dibanding orang-orang yang berdoa. Tapi dia nggak baca Quran. Dan dia nggak menghafal Quran. Maka jangan khawatir, ya. Jangan pernah timbul di hati kita rasa khawatir, rasa takut. Wah, kalau saya ngaji, kalau saya misalkan menyumpahkan waktu saya dengan menghafal Quran, saya kehilangan sebagian rezeki saya. Enggak, ya. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lebih banyak pemberiannya kepada kita yang sibuk dengan Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada orang-orang yang dia hanya berdoa kepada Allah, namun dia enggak aqra dan dia enggak banyak menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Maka semoga hadis ini, beberapa hadis yang saya sampaikan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, khususnya antum, ya. Ketahuilah bahwasanya di antara indikator kebaikan itu adalah indikator baiknya kesibukan seorang itu adalah ketika kesibukan itu ditujukan kepada hal yang baik. Semakin kita sibuk dengan hal yang baik, maka kesibukan kita itu akan bermanfaat. Namun sebaliknya, ketika kesibukan kita itu mengarahnya ke hal yang negatif, waktu kita habis untuk hal-hal yang nggak baik atau hal-hal yang nggak bermanfaat, maka itu merupakan indikator bahwa ada keburukan Islam kita. Makanya kata Rasulullah SAW,
Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan hal yang enggak berguna. Artinya berarti kalau orang yang baik Islamnya adalah orang-orang yang dia tuh mengambil hal-hal yang berguna bagi dia. Dan Quran merupakan hal yang berguna. Bahkan kaidah mengatakan bahwasanya syarful ilmi bi syarfil ma'lum. Keutamaan suatu ilmu itu terletak terletak pada kemuliaan apa yang dipelajari. Sama halnya dengan waktu. Kemuliaan waktu itu bergantung kepada untuk apa digunakan waktu tersebut. Semakin kita menggunakan waktu untuk hal yang baik, maka otomatis waktu kita akan menjadi waktu yang baik. Dan Al-Quran merupakan sebaik-baik perkara yang kita bisa sibukkan diri kita ke dalamnya. Ya, bahkan lebih berguna dan lebih mulia dibanding dengan hal-hal yang lain. Kenapa? Karena sejatinya ketika seseorang itu dia berinteraksi dengan Al-Quran, maka sejatinya dia sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang tidak hanya membaca. Ya, kita tidak hanya membaca, tapi kita lebih dari itu adalah kita juga menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, menghabiskan waktu kita, kemudian menghabiskan mungkin kesempatan yang kita bisa gunakan untuk hal yang lain, tetapi gara-gara kita menghafal Al-Quran, sehingga akhirnya waktu kita habis, maka insya Allah percayalah bahwa itu akan Allah ganti. Kalau saat ini mungkin sebagian bapak-bapak tadi saya dengar, ya kan, ada yang nggak sempat pulang ke rumahnya, habis dari pabrik atau habis dari kantor langsung belajar, maka yakinlah, semoga letih kita, jerih payah kita, tetesan keringat kita itu Allah Subhanahu wa taala ganti dan Allah jadikan berupa kesibukan yang bermanfaat insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin. Kemudian motivasi terakhir mungkin bagi kita semuanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi bagi kita semuanya dengan mengatakan bahwasanya ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Bahwasanya orang yang ahlul Quran, orang-orang yang sangat intens, sangat intim sekali dengan Al-Quran, artinya sangat dekat sekali dengan Al-Quran, maka sejatinya dia dikategorikan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlullah wa khassatuh. Sebagai keluarganya Allah, wa khassatuh, bahkan orang khususnya Allah. Maksudnya staf khususnya Allah. Allah punya kedekatan lebih kepada dia. Bayangin kalau seandainya kita itu dianggap dekat sama presiden, bangganya luar biasa, maka bagaimana kalau misal Allah sendiri mengatakan, kamu bagian daripada keluargaku? Maka ini merupakan tentunya adalah suatu kekhususan yang jauh-jauh dari jauh-jauh yang kita jauh lebih berharga dibanding dengan hal-hal yang lain. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala kategorikan kita sebagai keluarganya, otomatis kita akan menjadi orang-orang yang terdekat dan Allah gampang sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke dalam surganya yang begitu tinggi insyaallah. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita berharap semoga waktu yang kita habiskan berhari-hari, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan ini Allah gantikan dengan pahala yang begitu banyak dan luas, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan di setiap waktu dan kesempatan kita. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz Fadali atas kesempatannya. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan Ustaz Aidil Adha. Barakallahu fikum. Insyaallah berikutnya kita akan dengarkan beberapa kalimat dari Al-Ustaz Rahmat Baihaqi hafizahullah taala kepada Al-Ustaz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sahabat-sahabatku yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan nasihat kepada saya pribadi dan kepada antum semua, santri T3S, khususnya kepada tahfidz, kelas tahfidz ini. Jadi saya tidak panjang lebar karena tadi sudah banyak sekali sudah disampaikan oleh Ustadz Khulfanuddin, begitu juga Ustadz Aidil Adha. Itu sudah sangat banyak sekali kita mendapatkan ilmu dari beliau. Saya di sini hanya menambahkan sedikit saja
tentunya ilmu yang tidak banyak yang saya ketahui, ya. Ya sedikit saya berikan nasihat kepada saya kepada antum semua. Ya ini materinya di sini adalah kenapa sih kita nih sering menghafal Al-Qur'an, sering kita ulang-ulang, tapi kenapa kok gampang sekali hilang, mudah sekali hilang. Sebab yang paling utama hafalan kita hilang adalah karena kemaksiatan yang kita lakukan. Karena Al-Qur'an itu letaknya di dalam hati kita. Kalau hati kita itu kotor, maka Al-Quran tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Maka kalau kita ingin menghafal Al-Quran, maka bersihkanlah pikiran kita. Bersihkanlah pikiran kita dari pikiran kotor. Bersihkanlah hati kita dari suatu hal yang kotor-kotor, hasad atau yang lainnya. Karena itu adalah dengan bersihnya hati kita, Al-Quran akan mudah kita hafalkan. Dan saya akan berikan 4 tips saja yang harus kita laksanakan supaya kita lebih mudah menghafal Al-Quran, supaya kita mungkin hafalannya. 4 tips saja yang saya berikan. Yang pertama adalah, ya paling utama adalah karena Allah Azza wa Jalla, ikhlas. Tidak ada yang lain. Jadi kita menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nanti di akhirat kita akan ditanya, kita akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra wartaqi warattil kama turatil fid dunya. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayah taqra'uha. Ini sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Aidil. Jadi Allah katakan, bacalah dan naiklah seperti engkau membaca di dunia dengan bacaan yang tartil. Karena kedudukan kita semua itu berada di saat akhir ayat yang kita baca. Dan tentunya bacanya bukan baca pakai Al-Quran ya nanti di akhirat. Pakai hafalan yang kita hafal. Maka penting sekali bagi kita semua untuk menghafal Al-Quranul Karim. Jadi kita menghafal Al-Quran bukan untuk berbangga-bangga. Bukan untuk mencari makan. Bukan untuk mendebat orang-orang yang lebih berilmu dengan kita. Bukan. Tapi karena Azza wa Jalla. Lillahi ta'ala. Dan yang kedua adalah kita harus bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Terutama di saat kita memiliki waktu kosong, kita gunakan untuk menghafal Al-Quran. Karena kalau kita memiliki waktu kosong, tidak kita manfaatkan, pasti kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kalau enggak, kita akan melakukan hal yang sia-sia. Jadi kalau ada waktu kosong, luangkan waktu kita yang lebih bermanfaat. Contohnya seperti menghafal Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga adalah jauhi maksiat. Ini sebab yang terbesar mudahnya menghafal Al-Quran. Jauhi maksiat. Sudah sering sekali kita mendengar cerita dari Imam Syafi'i rahimahullah. Karena jeleknya hafalan beliau dan beliau mengadu kepada Imam Waqi' gurunya, maka farsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' mengatakan, maka jauhilah perbuatan maksiat. Fakhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhdanil 'asi. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang bermaksiat. Jadi itu yang ketiga, jauhilah perbuatan maksiat. Yang keempat, kita harus memiliki jadwal. Kapan kita nambah Al-Qur'an, kapan kita murojaah. Ya itu, kapan kita nambah, kapan kita murojaah. Kalau kita yang kelas-kelas karyawan, ya misalnya saya kasih contoh, Senin sampai Jumat itu jadwal untuk nambah hafalan. Kalau Sabtu Ahad, jadwal untuk murojaah. Itu salah satu contohnya. Jadi kita harus memiliki jadwal kapan murojaah, kapan nambah. Kalau di sini, di Mahat kita, para santri yang kita didik di sini, mereka setiap hari itu nambah dan murojaah. Biasanya nambah pada pagi hari dan malam atau sore untuk murojaah. Itu. Dan yaitu 4 hal itu. Akan saya ulangi 4 tips. Yang pertama, karena Allah kita ngafal. Dan yang kedua, harus bersungguh-sungguh. Harus memanfaatkan waktu yang kita miliki. Dan yang ketiga, jauhi maksiat. Dan yang keempat, harus memiliki jadwal. Kapan murojaah dan kapan nambah.
Kemudian mungkin ada pertanyaan, sering sekali kita dengar pertanyaan. Ya Ustadz, kapan sih waktu yang paling bagus untuk ngafal? Kapan sih yang paling bagus waktunya? Kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Al-Muzammil ayat 6 sampai 7. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu waqa'an wa aqwamu qila. Yaitu pada malam hari. Sepertiga malam itu waktu yang paling tepat untuk menghafal Al-Quran. Ya, pada sepertiga malam. Karena itu lebih berkesan di hati kita. Karena pada malam tersebut, ya, Allah SWT turun ke dunia. Jadi kalau kita melaksanakan qiyamul lail atau kita menghafal Al-Quran, itu lebih berkesan pada pada sepertiga malam. Sepertiga malam itu pada jam 2 pagi sampai sebelum subuh. Jadi kalau kita pengen ngafal Al-Quran, pengen cepat ngafal, itu pada sepertiga malam tersebut. Kemudian innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena kita pada siang hari ini kita sering gunakan waktu kita hanya untuk bekerja, maka pada malam harilah itu waktu yang paling pas untuk menghafal atau qiyamul lail. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi 4 hal itu ya. Ikhlas lillahi ta'ala, kemudian yang kedua bersungguh-sungguh, dan ketiga jauhi maksiat, dan keempat harus memiliki jadwal kapan murojaah dan kapan nambah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Semoga kita tergolong para penghafal Al-Qur'an dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Untuk sesi berikutnya akan saya serahkan kepada Ustadz Fadholi. Nah. Ustadz Fadholi. Mana Ustadz Fadholi? Mana Ustadz Fadholi? Polisi. Baik. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Baihaqi, hafizallahu taala. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama tadi tilawah Al-Qur'an dari Ustaz Yusuf Ibnu Kahono, kemudian Ustaz Muhammad Afif atau Muhammad Abdullah Afif. Kemudian juga tausiah dari Al-Ustaz Khuffanuddin Abu Yazid, juga dari Ustaz Aidil Adha, juga Ustaz Rahmat Baihaqi, hafizahumullah. Dan alhamdulillah kita tiba pada penghujung acara ya, insyaallah. Jika antum ingin bertanya silahkan angkat tangan terlebih dahulu, ada di situ paling bawah itu raise hand gitu ya, angkat tangan. Kalau mau bertanya secara langsung silakan angkat tangannya, nanti anak akan atau silakan antum nyalakan mic-nya, tapi angkat tangan terlebih dahulu supaya tidak berisik. Kemudian kalau antum ingin menuliskan lewat chat juga boleh, silakan. Jika ada pertanyaan atau pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Kepada Ustadz Aidil Adha mungkin ada, atau Ustadz Abu Yazid atau Ustadz Rahmat Baihaqi, silakan. Nah, tafadhol jika ada pertanyaan. Santai saja. Ada yang mau tanya, angkat tangan dulu ya. Ada itu angkat tangan tuh. Ana Ustaz, insyaallah. Baik, siapa namanya? Sebutkan dulu namanya. Mungkin Ana matikan semuanya dulu supaya nggak berisik. Kemudian nanti yang mau bertanya angkat tangannya. Afwan. Angkat tangan ya, silakan.
Belum ada yang angkat tangan nih? Oh ya, angkat tangan secara langsung ternyata. Ustaz Abdullah Jaya, Pak Abdullah Jaya ya. Afwan, Ana nggak lihat gambarnya antum tadi. Silakan, Pak Abdullah Jaya, nyalakan dulu mic-nya. Ya, Baik, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, mic-nya didekatin lagi Pak ke mulutnya supaya lebih jelas. Antum pakai headset itu ada bagian mic-nya itu ya, yang agak bawah itu. Nah, agak deketin. Nah, taib, supaya jelas. Jadi Ana minta nasihatnya aja nih Ustadz. Nah, Ana kan bahasa Arabnya belum banyak mengerti ya Ustadz. Ana cuman ketika menghafal, Ana 2 mushaf Ustadz. Jadi yang ini, yang Madinah untuk Ana baca dulu sampai berulang-ulang. Terus ketika sudah mau hafal, Ana lihat terjemahannya Ustadz. Di Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Artinya, pernah dapat nasihat juga dari Ustadz Afifi, Bapak harus tahu artinya. Jadi ketika Bapak lupa nanti bisa ingat-ingat artinya. Jadi Ana menjalankan apa yang diperintahkan sama Ustadz Afifi. Kan pernah dengar juga katanya jangan ganti-ganti mushaf. Tapi insya Allah yang Ana rasakan saat ini, Ana lebih enak gitu Ustadz. Artinya Ana baca dulu yang ini yang Madinah sampai berulang 20 atau 30 kali. Betul. Terus udah sampai mau hafal baru Ana lihat artinya gitu. Alhamdulillah setiap setoran sama Ustadz Abu Yazid atau Ridho Ta'ala bisa dapat satu halaman. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Iya, itu aja Ustadz. Jadi ini malah sharing juga ya dari Pak Abdullah Jaya ini, Masya Allah, sharing juga. Ini jadi bagus itu. Tadi memang 2 perkataan tadi bisa digabungkan. Jangan sampai kita ketika menghafal ganti-ganti mushaf. Itu artinya mushaf yang untuk menghafal. Jadi sudah benar pakai mushaf Madinah. Tapi jika memang kita perlu untuk membagi atau menambahkan kekuatan hafalan kita dengan pemahaman. Jadi usia-usia kita ini memang usia pemahaman. Artinya walaupun tidak terlalu tahu sekali bahasa Arab, akan tetapi kita bisa lihat terjemahannya sehingga tahu alurnya, Oh, nanti setelah itu begini, dengan cara melihat terjemahannya tersebut. Jadi memang bisa digabungkan dan itu antum bisa tiru ya, bapak-bapak yang lain silahkan ditiru. Apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Abdullah Jaya ini, insya Allah bagus. Apalagi kalau antum sudah bisa bahasa Arab, wah ini lebih bagus lagi. Kami pun juga sampaikan begitu pada ustadz-ustadz semuanya. Minimal kalau benar-benar kita lupa itu nggak sampai ngeblank, nggak sampai macet, benar-benar macet gitu. Tetapi bisa meraba-raba, oh sepertinya kayaknya gini deh, ya, karena kita tahu bahasa Arabnya atau alurnya seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, cukup ya untuk Pak Abdul Jaya. Silakan yang lain. Ya. Silakan yang lain yang mau bertanya atau mau sharing juga boleh. Angkat tangannya. Boleh angkat tangan secara langsung atau angkat tangan, ada fitur angkat tangan di situ ya. Gambar kuning itu. Nanti nama antum akan muncul yang paling atas gitu. Belum ada yang angkat tangan. Taib. Nah, silakan. Belum ada? Atau cukup? Oh ya, Redmi ini, Tayyib, Redmi. Silakan Pak Redmi ini, Pak siapa nih? Silakan dinyalakan dulu. Dinyalakan dulu mic-nya ya. Silakan nyalakan mic-nya. Yang HP-nya Redmi. Tayyib. Siapa namanya? Sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Heri Kiswanto, Ustaz. Nah, Pak Heri Kiswanto. Tafadhol, gimana Pak? Ini Ustaz, untuk murojaah, asalnya tuh bacaannya seperti di saat setoran sama Ustaz, pelan atau seperti apa Ustaz ya? Kadang kalau pelan kayaknya terasa lama banget. Gitu. Oh begitu, Tayyib. Sudah, itu aja pertanyaannya. Nah. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin Ustaz Abu Yazid mau jawab atau Ustaz Aidil mau jawab, boleh. Tafadhol Ustaz. Ustaz Abu Yazid mau jawab? Silakan yang lain, silakan yang lain. Taib ya, Ana coba menurut pengalaman Ana pribadi. Nah, jadi untuk murojaah
apakah bagusnya dengan baca lambat sebagaimana saat setoran atau baca cepat? Baik. Jadi hafalan kita bisa lancar itu salah satu sebabnya setelah izin dari Allah adalah dengan banyaknya pengulangan. Artinya semakin banyak diulang, semakin lancar insya Allah. Nah, sayangnya supaya banyak diulang, itu kan butuh waktu yang saat waktunya terbatas, maka butuh tempo yang lebih cepat kan. Misalkan mau nggak mau kita dalam satu hari, supaya lebih kuat hafalannya, ngulangnya lebih banyak. Dalam satu hari kita bisa ngulang, misalkan satu juz itu 3 kali atau 5 kali kan gitu. Kalau baca lambat sebagaimana saat setoran ya cuma dapat 1 kali gitu. Nah, maka bagusnya saat murojaah memang kita baca dengan cepat gitu. Tapi tetap memperhatikan tajwidnya, jangan sampai tajwidnya panjang pendeknya, guna-gunanya itu dihajar. Misalkan baca cepatnya seperti ini. Nah, ini diperbolehkan tetapi tidak untuk dibaca di depan orang ya. Ini namanya martabah zamzamah. Jadi seperti kalau orang baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti orang gremeng-gremeng seperti itu. Seperti saat kita membaca dalam salat sir ya. Misalkan lagi عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Ini misalkan saja. Ini misalkan kalau memang kita butuh waktu yang atau waktu kita terbatas tapi supaya ngulanginya itu lebih banyak. Itu diperlukan begitu. Hanya jangan terus-terusan begitu. Sesekali saat membaca seperti itu sisipkanlah 1 kali lah untuk membaca dengan lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca dengan lambat sebagaimana saat mau setoran. Baik. Jadi cepat perlu, untuk lambat pun juga perlu. Baik. Barakallahu fikum. Ini menurut pengalaman kami. Apalagi yang hafalannya yang sudah banyak-banyak gitu kan, ada yang sudah hafalannya 14 juz, ada yang ini Pak Aditya Pradipta ada 15 juz misalkan, atau ada yang lain Pak Riki, beliau sepertinya nggak hadir nih ya. Pak Riki sudah 25 juz, alhamdulillah. Maka butuh waktu supaya waktu yang digunakan itu efektif sehingga pengulangannya juga lebih banyak, maka bacanya temponya lebih cepat. Itu nggak apa-apa, asalkan setiap huruf-hurufnya masih jelas, panjang pendeknya juga jelas, kemudian guna-gunanya juga masih jelas. Nah, ada lagi silakan angkat tangan. Yang mau bertanya boleh, atau mau sharing juga boleh. Angkat tangan Yahya Abu Rafi. Taib. Silakan nyalakan Bapak Yahya, kemudian nanti setelah itu Bapak Kris. Silakan, Pak. Suaranya belum kedengaran ya, mungkin lebih dekat lagi. Afan, suaranya belum kedengaran, Pak. Mungkin faktor mic-nya atau antum pakai headset mungkin ya. Yang lain apakah sudah dengar suaranya Bapak Yahya Abu Rafi? Kalau Ana belum dengar. Assalamualaikum. Oh ya, sudah dengar. Berarti sinyalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sepertinya sinyal antum kurang bagus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, sinyal antum kurang bagus. Nanti kalau pertanyaannya kurang jelas mungkin bisa ditulis saja di chat ya. Supaya Anda nggak salah tangkap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, sekali lagi Afan ini untuk Bapak Yahya Abu Rafi. Karena suara antum kurang jelas. Ya, karena sinyalnya. Kalau menurut Anda sinyalnya, soalnya putus-putus ini. Antum tulis saja ya, pertanyaannya antum tulis. Insya Allah kita akan jawab, insya Allah. Afan, sekali lagi. Silakan untuk Bapak Kris Anggara. Nyalakan mic-nya. Kris Anggara, silakan. Silakan nyalakan mic-nya. Nah, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya Ustaz mengenai saya lebih ada sedikit kesulitan untuk menghafal. Tapi jadi
saya terbiasa untuk menghafal itu kan di wakaf ya Ustaz, setiap ayatnya di wakaf. Nah, setiap ayatnya di wakaf. Jadi dan untuk bahasa Arabnya pun kan bahasa Arab saya masih belum, ya masih jauh tidak masih belum bisa untuk bahasa Arab itu sendiri. Ada kesulitan ketika menghafal itu di ujung-ujung ayatnya ada tidak ingat harokatnya, misalkan seperti ya di ujung ayatnya itu karena terbiasa di wakaf. Ini sebenarnya dalam penulisannya itu apakah di kasroh atau seperti apa gitu Ustaz. Jadi agak kesulitan gitu. Jadi apakah ketika menghafal itu kita memang harus mengingat semuanya secara wasal atau seperti apa Ustaz? Dan juga dalam menghafal yang hanya masih ketika berurutan hafalnya, tapi ketika untuk mau menyindir satu ayat di tengah masih bingung apakah itu emang wajar aja Ustadz atau mungkin dalam menghafalnya ada satu kesalahan atau seperti apa Ustadz? Baik, barakallahu fikum. Ini Mas atau Bapak ini? Mas aja Ustadz. Oh iya Mas ya, Bang ya. Baik. Pertanyaan tadi tentang masalah saat kita menghafal. Kalau dari awal bisa tahu, tapi kalau tiba-tiba pilih satu ayat di tengah-tengah bingung gitu ya. Baik. Jadi untuk yang pertanyaan yang itu memang sudah wajar. Jadi memang kalau hafalan kita belum terlalu lancar, kita bisanya dari depan gitu. Amma yatasa'alun bisa. Tapi kalau tiba-tiba dikasih pertanyaan inna rabbaka labil mirsad, itu bingung. Ini ada nggak ya di Al-Quran? Jangan-jangan nggak ada gitu. Atau malah kita kayak pernah dengar tapi ini surat apa kayak gitu ya. Jadi itu wajar untuk pemula, seperti itu wajar ya, dengan banyaknya pengulangan insya Allah. Kemudian juga sering kita mendengar murotal, insya Allah itu nantinya kita jadi bisa untuk membaca di tengah-tengah. Dan dicoba saja, jangan melulu dari depan gitu ya. Saat membaca itu jangan selalu dari depan, bisa jadi kita lewat hizb artinya, atau mungkin di pertengahan, misalkan dari innalil muttaqina mafaza misalkan, atau mungkin faida ja'atis shakhah misalkan, dan sebagainya. Jadi intinya seperti itulah, sehingga kita tahu mana seandainya di tengah-tengah pun kita bisa insya Allah. Tapi kalau belum bisa sama sekali, itu namanya emang belum lancar hafalannya. Nah, banyak-banyak diulang saja, insya Allah bisa nanti. Ini ada pertanyaan yang lain lewat tulisan dari Akhfatur. Afwan, mau bertanya kepada Ustadz Abu Yazid. Saya pernah coba beberapa kali menghafal dengan metode tegap, mushaf agak ke kiri sedikit dan berusaha fokus, tetapi hati berasa sangat risih dan agak betah. Apakah itu awalnya saja karena tidak bisa atau bagaimana Ustadz? Ada Ustadz Abu Yazid, masih sambung? Ada Ustadz Abu Yazid? Assalamualaikum Ustadz. Nah, beliau sepertinya lagi ada perlu sebentar. Ada beliau ya. Tafadhol Ustadz. Bagaimana Ustadz? Menurut pengalaman beliau, sudah pernah menghafal dengan cara tegap, mushafnya agak ke kiri sedikit dan berusaha fokus, tapi hatinya risih gitu. Atau nggak betah. Itu bagaimana? Apakah itu di awal saja atau memang bagaimana? Iya, jelas itu arahan dari Syekh yang sudah berpengalaman ya, Ustaz ya? Iya, itu arahan dari Syekh Yahya Al-Ghausan yang beliau sudah mengajar di Masjid Nabawi beliau. Iya, dan sudah berhasil ya, udah berhasil mengadakan daurah dan thariqahnya metodenya begitu. Ya walau alam mungkin itu kurang terbiasa aja, dan coba awali dengan tarik nafas dulu, hati tenangin dulu ya, terus ta'awudnya terus baca dengan keras. Kalau memang capek ya bisa agak sedikit diturunkan, tapi jangan nunduk ya. Jangan nunduk karena itu akan mengganggu peredaran nafas juga, dan juga asupan nafas ke otak juga nanti akan terganggu. Karena memang ketika kita akan menghafal itu membutuhkan nadhiful aql ya, otak yang bersih dan siap untuk menyerap apa yang kita lihat itu. Karena
memang ad-dimagh, otak kita ini pertama akan ya, mengolah apa yang kita lihat dan apa yang kita baca. Nah, dibutuhkan untuk kita dalam kondisi yang memang siap, fisiknya siap, tegak, dan tidak nunduk, tidak terlalu nyender juga. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Jadi mungkin dari awal mungkin harus tenang dulu ya, harus tenang dulu dan tarik nafas dulu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Ana pribadi ya itu metode yang memang sudah berhasil di banyak orang mungkin. Namun sepertinya terkadang suatu metode bisa pas di mayoritas orang, tapi beberapa kasus nggak pas, ya itu wajar lah ya. Jadi seperti itu wajar saja, hanya metode. Baik. Kemudian dari Syahid, Bismillah, Ustaz mau tanya penggunaan mushaf kecil apa bagus buat hafalan atau murojaah? Nah, untuk mushaf kecil jangan terlalu kecil, itu nggak bagus ya. Karena bisa jadi kita salah lihat, apalagi yang umurnya sudah lumayan agak di atas, ya mohon maaf gitu. Khawatirnya salah lihat, nanti salah ngafal, sudah terlanjur dihafal, malah akhirnya susah dibenerin. Nah itu, resikonya seperti itu. Kecuali kalau masih kecil. Kita pun yang masih kecil, itu Syekh, guru-guru kita senantiasa mengajarkan supaya pakai mushaf yang ukuran standar, yang ukuran-ukuran sekitar B5 itulah. Ya sekira-kira yang segini lah ya. Yang segini, ini masuk, masih insya Allah jelas ya, yang biasa ada itu. Jadi, ukuran-ukuran mushaf seperti itu insya Allah lebih selamat dari kesalahan saat kita menghafal. Jadi itu insya Allah lebih bagus. Tapi kalau memang kita sudah hafal, kalau sudah hafal untuk murojaah saja, untuk mushaf kecil insya Allah masih nggak apa-apa, cocok insya Allah. Tapi kalau dalam menghafal jangan. Nah, kalau untuk murojaah insya Allah masih masuk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Fathur, tetapi untuk baca berulang-ulang malah tak sengaja hafal. Oh begitu, dengan cara seperti itu baca berulang-ulang malah nggak sengaja hafal. Wah, Masya Allah ya, nggak sengaja hafal. Luar biasa ini. Jadi enak ini nggak sengaja enak ini, nggak sengaja hafal loh. Masya Allah. Jadi mungkin Ana pengen coba juga. Ana terus terang belum pernah nyoba gitu. Siapa tahu langsung nggak sengaja hafal dan Masya Allah. Cobalah baca-baca kitab-kitab lain lah. Barakallahu fikum. Bisa dicoba ini insya Allah metodenya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukur atas jawabannya. Baik, Andriana. Assalamualaikum Ustaz. Gimana cara agar hafalan bisa mungkin? Hafalan bisa mungkin, tadi sudah disebutkan sebenarnya. Hafalan bisa mungkin, yang pertama itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hafalan bisa mungkin itu tidak keluar dari kata mengulang. Intinya itu banyak mengulang. Banyak teman-teman saat kita tanya, kenapa antum kok bisa hafalannya mungkin seperti itu ya? Ketika ditanya, Ana tidak kurang dalam satu hari itu 10 juz. Artinya dia setiap 3 hari khatam dia. Jadi teman-teman yang MTker ya, yang sering lomba itu, MTQ itu hafalannya mungkin sekali. Bagi mereka itu salah khofi 1 kali aja gitu ya, kelupaan diketok-tek gitu, itu udah Masya Allah itu buat galau betul itu. Jadi sudah kayak musibah bener. Karena betul-betul dan mereka hafalannya mungkin Masya Allah. Saat ditanya macam-macam jawabannya. Ada yang memang mengulanginya dengan cara 1 hari 10 juz. Ya pantas lah kalau 1 hari 10 juz 3 hari khatam ya mungkin wajar gitu lah. Kita 1 hari kadang 1 juz aja nggak cover gitu. Apa nggak cover ya? Nggak sempet gitu ya. Pantesan nggak mungkin gitu kan. Ada juga yang jawabannya begini. Ya Alhamdulillah. Beliau mungkin sekali. Beliau mungkin hafalannya. Anda tanya, ternyata jawabannya, Ana Alhamdulillah Allah mudahkan untuk menjaga sholat 5 waktu di masjid dan datang setengah jam sebelum muadzan serta pulang setengah jam setelah sholat. Setengah juz sebelum sholat dan setengah juz setelah sholat. Itu murojaah. Jadi setiap hari seperti itu, kalau 5 kali waktu berarti 1 hari 5 juz. 6 hari dia khatam. Dengan cara menjaga sholat berjamaah di masjid dan juga apa? Dan juga bisa murojaah. Masya Allah. Nah, ini intinya semuanya tentang keistiqomahan. Ternyata intinya kalau pengen mungkin itu istiqomah ternyata. Nggak bisa instan, nggak bisa gitu. Dan kalau Ustaz kok bisa mungkin gitu, ya kita usia hafalannya udah dari dulu gitu. Misalkan kita selesai hafalan tahun 2006, sekarang 2020, kan 14 tahun yang lalu, ya wajar kalau lancar gitu. Antum baru hafal kemarin langsung pengen mungkin ya itu belum tentu lah gitu. Pengulangannya harus banyak. Gitu. Kalau ditanya kenapa Al-Fatihah kita mungkin, ya gimana nggak mungkin tiap hari dibaca? Ya minimal aja 17 kali kan. Berarti karena banyaknya pengulangan itu sehingga kita bisa mungkin.
Jadi intinya semuanya supaya bisa mungkin setelah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti masing-masing orang beda-beda, ada yang ngulangin sedikit sudah dapat, ada yang ngulangin harus banyak, itu baru bisa mungkin. Intinya semuanya yang kedua tidak keluar dari kata mengulang. Murojaah, terus-terus murojaah, diulang-ulang terus. Banyak dengar murotal juga, murotal yang memang tajwidnya bagus. Kemudian juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar. Tadi sudah disebutkan cara-cara semua oleh Ustadz Abu Yazid dan Ustadz Aidil, Ustadz Baihaqi tadi semua. Hindari maksiat, banyak istighfar, minta doa kepada kedua orang tua, manfaatkan dengan baik-baik waktu yang ada gitu. Ada waktu luang buat Al-Qur'an. Kalau semuanya lelah, capek, dengerin murotal. Kalau kita capek mulutnya misalkan, dengerin sambil santai kita dengerin Al-Qur'an. Nah, itu semuanya lah insyaallah. Baik. Afwan, tadi dikatakan kita harus punya target dalam menghafal. Sebaiknya di usia 40 ini berapa lama target yang harus kita terapkan? Baik. Target itu kita punya target besar yaitu hafid 30 juz. Itu target besarnya. Baik. Kapan diselesaikan? Diselesaikan sebelum meninggal, insya Allah. Kalau sudah 40 tahun, sebelum meninggal, pokoknya maksimal banget 23 tahun lah, gitu ya. Karena 40 tahun Rasulullah juga baru menghafal, 23 tahun berikutnya baru selesai kan, wahyu Al-Quran tuntas, dan Rasulullah juga baru selesai hafal. Namanya baru selesai Al-Qurannya, jadi baru selesai hafal. 23 tahun perjalanan menghafal, Masya Allah. Artinya, nggak usah buru-buru gitu, nggak usah buru-buru, yang penting konsisten terus. Targetnya sebelum meninggal saya hafid Al-Quran gitu. Adapun nanti selesai 30 juz atau tidak, ya minimal kan punya target 30 juz. Orang yang berniat baik tidak sampai ke realisasi, insya Allah sudah dapat pahala niatnya gitu. Nah, kemudian target dalam setiap hari juga harus punya target besar yaitu 30 juz, target tiap hari juga harus punya gitu. Hari ini mau menghafal berapa, itu harus ditargetkan. Orang kalau punya tujuan kan, insya Allah akan berusaha untuk mencapai tujuan itu kan. Dalam segala hal, nah, kalau kita dalam berdagang, misalkan hari ini targetnya Ana harus dapat untung sekian rupiah, ya kan antum akan berusaha terus dengan mengajar bagaimana caranya supaya kecapai target gitu. Al-Quran juga begitu. Hari ini Ana ingin menghafal 1 halaman. Gimana pun sebelum selesai 1 halaman, ya jangan berhenti dulu gitu. Andai pun udah capek banget, minimal dalam 1 halaman ada 15 baris, minimal 10 baris sudah kena gitu. Baik, jadi tetapkan target itu target yang besar dan target harian harus punya. Setiap hari harus punya target. Nah, Allah a'lam. Ustaz izin bertanya, gimana mensiasati ayat-ayat mutasyabihat? Mensiasati ayat-ayat mutasyabihat. Nah ini, fokus pada perbedaan. Fokus pada perbedaan. Biasanya kita ketika mensiasati ayat mutasyabihat itu ingat kepada kejadian saat itu. Misalkan, mungkin waktu itu saya dimarahin sama guru saya, sehingga ingat banget. Mungkin dimarahin kan, oh kamu gimana lupa di sini ya. Akhirnya malah sampai sekarang nggak lupa gitu. Atau mungkin saat menghafal, ingat kejadian apalah gitu. Yang itu nanti kita bisa ikat, bisa kaitkan dengan ayat itu gitu. Ya gampangnya kalau misalkan tentang apa mutasyabihat. Atau dilihat dari maknanya lah. Jadi kalau anak biasanya mengkaitkan dengan kejadian yang terjadi saat itu. Saat anak menghafal biasanya. Atau saat murojaah. Begitu. Saat ini anak belum bisa menjelaskan kira-kira seperti apa maksudnya. Tapi yang penting kaitkan dengan kejadian saat antum menghafal atau murojaah itu. Insya Allah nanti suatu saat nih kata ini, kunci ini antum akan dapat nih. Gitu. Itu insya Allah bisa membedakan mutasyabihat. Yang kedua dilihat artinya. Ada juga buku khusus tentang mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu insya Allah bisa juga antum baca-baca. Nah. Tapi cukup insya Allah ya. Sudah hampir jam 10. Ana rasa sudah cukup. Tidak ada lagi pertanyaan. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada asatidzah sekalian. Khususnya kepada Ustadz yang sudah berbagi pada malam hari ini. Ustadz Yusuf Ibnu Kahono masih hadir. Jazakumullah khairan. Kepada Ustadz Abu Yazid, Ustadz Abdullah Afif juga, jazakumullah khairan. Ustadz Abu Yazid, Khulfanuddin, jazakumullah khairan. Kepada Ustadz Aidil Alha, jazakumullah khairan. Dan Ustadz Rahmat Baihaqi, jazakumullah khairan. Dan kepada teman-teman sekalian, para peserta tahfidz di Ma'had Az-Zahabi ini, jazakumullah khairan atas waktu yang sudah antum luangkan. Semoga bermanfaat ini insya Allah. Dan intinya ternyata menghafal Al-Quran itu bukan tentang kapan selesainya. Tapi yang penting adalah kita tetap menghafal, tetap sibuk dengan Al-Quran sampai ajal menjemput kita semuanya. Masya Allah.
Nah, sebagian teman-teman kita sudah mendahului kita dalam kebaikan, insya Allah mereka senantiasa berjalan di atas Al-Quran. Artinya bukan di atas Al-Quran berjalannya, artinya dia sibuk dengan Al-Quran, insya Allah. Menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran. Mereka mendahului kita dan itu yang kita harapkan kita juga meninggal dalam kondisi kebaikan tersebut. Insya Allah. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, semangat semuanya ya. Insyaallah Ustaz. Soalnya Ustadz sudah sangat semangat menyediakan waktu untuk antum semuanya. Antum juga harus bersyukur dengan hal tersebut dengan cara bersemangat pula. Antum menghafal, tentunya lillah ta'ala, tentunya lillah, akan tetapi salah satu tanda bahwasanya kita itu ikhlas, itu adalah tingginya semangat kita di dalam melakukan ibadah. Konsisten, selalu semangat terus, dijaga terus semangatnya, itu berarti insya Allah kita ikhlas. Kenapa? Sebagaimana perkataan Imam Malik, maka nalillahi abqa. Kalau memang ikhlas, sesuatu yang dilakukan untuk Allah itu pasti akan kekal, pasti akan continue. Gitu. Ya, jadi terus semangat. Nah, barakallahu fikum. Silakan yang mau undur diri silakan. Barakallah. Baik, atau Anda matikan langsung saja ya. Anda akhiri meeting ini insyaallah. Jazakumullah khairan semuanya. Insyaallah ada rekamannya nanti kami akan share insyaallah di grup tahfidz semuanya insyaallah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.